Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Sabtu Pon ya, khotam pendamping. Teman-teman Sabtu Pon ya, khotam pendamping. Apa itu khotam? Apa itu pendampingnya? Khotam pendamping. Apa itu khotam pendamping? Ya, khotam ini perewangan teman-teman ya. Nggak usah dikultuskan ya. Kalau Anda diikuti oleh khotam itu nggak usah merasa wah gitu ya. Karena kalau kita mengkultuskan khotam, nanti lama-lama Anda ini akan terjebak oleh musyrik ya. Terjebak oleh syirik, menyekutukan Tuhan ya. Ya, jadi biasa saja habis itu ya. Khotam ini dalam bahasa Arab ya, artinya pembantu. Ya, bahasa Indonesianya pembantu, bahasa Arabnya khotam, bahasa Jawanya perewangan ya. Siapakah khotam ini? Khotam ini adalah jin ya. Khotam ini adalah makhluk halus, khotam ini adalah demit. Nah, khotam itu seperti itu ya. Jadi tidak usah dikultuskan, saya ini diikuti oleh khotam malaikat, nah tidak usah dikultuskan semacam itu ya. Khotam itu jin, khotam itu adalah makhluk halus ya. Nah, teman-teman Sabtu Pon, kenapa Anda diikuti oleh jin? Kenapa Anda diikuti oleh demit? Ya pasti ada sebuah sebab ya, bisa sebab leluhur ya. Artinya leluhur Anda ini bersekutu dengan jin ya, pernah menjalani keilmuan misalkan, atau punya pusaka misalkan, atau dari leluhur-leluhurnya juga bisa. Jadi seperti itu ya. Nah, apakah teman-teman Sabtu Pon ini semuanya memiliki khotam pendamping? Ya tidak. Tidak semua orang yang lahir Sabtu Pon itu memiliki khotam pendamping. Jangan salah ya. Tidak semua orang yang lahir Sabtu Pon itu memiliki khotam pendamping. Ya. Sabtu Pon ini akan memiliki khotam pendamping itu karena ada latar belakang. Yang pertama dari leluhurnya ya. Leluhurnya memiliki khotam. Ada juga pusaka gitu ya. Teman-teman Sabtu Pon ini punya pusaka, entah itu beli, entah itu nemu, entah itu dikasih. Maka ketika itu Anda miliki, maka kemungkinan besar Anda akan diikuti oleh khotam dari jenis pusaka tadi. Namanya khotam pusaka. Ada juga ya, Anda ini diikuti oleh khotam tadi itu karena ya, Anda diikuti oleh khotam itu karena Anda menjalankan keilmuan, Anda menjalankan ilmu Aji Brajamusti, Aji Lembu Sukilan, Aji Bandung Bondowoso. Maka di dalam tubuh Anda ada khotam pendamping dari amalan laku yang Anda kerjakan. Atau Anda sering datang ke orang pintar, minta diisi, pasang susuk, kekebalan, pagar badan, pagar rumah, maka di dalam tubuh Anda ada khotam dari jenis pengisian ya. Jadi itulah teman-teman Sabtu Pon, sumber-sumber khotam itu seperti itu ya. Jadi tidak perlu dikultuskan. Kalau misalkan Anda itu harus atau diikuti oleh khotam pendamping ya, tidak semua yang lahir Sabtu Pon itu memiliki khotam pendamping ya. Tidak seperti di channel-channel yang lain ya. Sabtu Pon memiliki khotam pendamping harimau lah tekondi. Lalu kita harus berpikir waras ya. Jangan ikut halusinasi pembuat konten semacam itu. Ya. Kalau Anda terjebak halusinasi semacam itu, harus tambah pokrol apa? Tambah komprung, ya, tambah gendeng. Loh ya. Mana ada orang itu memiliki khotam tanpa ada sebab latar belakang gitu. Ya tidak ada ya. Orang itu memiliki khotam pasti ada latar belakangnya gitu loh ya. Pasti ada sebabnya sehingga orang itu disukai, diikuti oleh khotam. Nah kalau kita tidak pernah melakukan apa-apa ya, terus kita diikuti oleh khotam, nah dari mana khotam itu ikut gitu? Alasan apa khotam itu ikut dengan kita gitu?
Nah, inilah yang harus Anda pahami. Banyak di luar sana saya melihat Sabtu Pon diikuti oleh Nyi Roro Kidul. Nah, coba bayangkan ya, di Jawa ini yang lahir Sabtu Pon kira-kira ada 1 juta. Mosok kabeh diikuti oleh Nyi Roro Kidul. Tidak mungkin ya. Tidak masuk logika. Logika saja tidak masuk. Gaib itu bisa dilogikakan ya. Ketika kita mau memiliki pemahaman tentang gaib, gaib itu bisa dilogikakan. Gaib itu sudah tidak gaib lagi. Gaib itu ketika Anda tidak tahu. Ketika Anda sudah tahu tidak gaib. Makanya saya cerahkan di sini ya, supaya teman-teman Sabtu Pon ini tidak terjebak. Dan pendamping Sabtu Pon Nyi Roro Kidul. Lah Nyi Roro Kidul ini cuma 1, mendampingi Anda 1 juta, ya tidak masuk akal. Jadi hati-hati ya, pemahaman-pemahaman semacam ini harus Anda filter gitu ya. Kaitannya dengan kodam. Ya enggak kepenaan ya, teman-teman Sabtu Pon. Kita diikuti kodam itu enggak kepenaan. Justru ketika kita itu ke tempatan yang namanya kodam, itu kalau kita enggak tahu ilmunya ya, kalau kita enggak bisa mengendalikan, itu sangat-sangat beresiko. Yes, mending enggak punya kodam gitu ya. Karena ketika kita enggak punya kodam, enggak ada risiko gitu. Kodam pusaka misalkan ya, kalau kita tidak pernah merawat pusakanya, maka kodam tersebut akan membuat diri kita sengsara ya. Ono masalah, tidak percaya cekan ya. Kalau di rumah Anda ada pusaka, berarti Anda memiliki potensi diikuti oleh kodam pusaka. Nah terus Anda lihat bagaimana kehidupan Anda semenjak Anda punya pusaka, apakah semakin tinggi atau semakin hancur. Bisa jadi kehancuran Anda diakibatkan oleh kodam pusaka tadi yang tidak pernah Anda perhatikan. Nah inilah yang harus diwaspadai. Jadi tidak selamanya kodam itu bermanfaat ya. Kodam itu bermanfaat ketika kita bisa memanfaatkannya, ketika kita bisa mengendalikannya. Tapi ketika kita tidak bisa mengendalikannya, kodam itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Dan teman-teman Sabtu Pon, orang yang katakanlah diikuti oleh kodam, maka dia bisa melihat kodam itu. Dia bisa berkomunikasi dengan kodam itu. Dia bisa merasakan kodam itu. Dan dia yang paling penting ini, dia bisa perintah. Dan kodam itu mau melaksanakan perintah Anda. Itu baru namanya kodam. Kalau Anda punya kodam, terus mau perintah tidak gelem. Nah itu bukan kodam namanya. Ya, itu namanya makhluk halus gitu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.